Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini kita bisa bertatap kembali dengan mata kuliah tesis workshop ya. Jadi tesis workshop ini sebetulnya menggunakan kita untuk lebih menekankan kepada proses tugas akhir ya. Dan di program pasca sarjana ini untuk mata kuliah, untuk juga untuk proses perkuliahan itu sangat singkat ya. Kita hanya 3 semester itu harus sudah selesai, gitu kan? Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu lama di dalam proses penyelesaian kuliahan S2. Jadi itu sebetulnya untuk mata kuliah tesis workshop itu adalah prinsipnya seperti itu ya. Sehingga di dalam tesis workshop ini salah satunya adalah menjelaskan dan juga mendorong memotivasi Bapak Ibu supaya dalam perkuliahan itu cepat selesai ya, selesai dengan berbagai ketentuan dan juga selesai. Bapak Ibu sudah ada yang mulai menulis, merancang terkait dengan UP, berpikir kantor Pak. Pakai asa di kantor Pak. Baik, kita awali dulu lah. Kita mulai bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ada yang kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Jadi seharusnya dari awal semester 2 ini kita harus sudah mulai merancang apa sih tema yang akan kita angkat. Kenapa satu semester saya pun tidak ada perasaan, ya? Jujur bayar aja kayaknya. Ya, tekan rasa itu jujur bayar aja seperti itu. Karena saya lama nih kemudian sekolah kuliah atau semester genap, tapi ini nggak UTS dari, ya, saya kuas dari, gitu. Sehingga Bapak Ibu, tugas saya sebagai asisten direktur sebagai bidang akademik itu mendorong Bapak Ibu supaya mulailah dari sekarang, gitu. Ya. Jadi mungkin minimal kita punya tema dan juga kita ada permasalahan terkait dengan rencana penelitian kita. Ya, dan hemat saya harusnya gini Bapak Ibu, masuk bareng, keluar juga harus bareng gitu. Ya, prinsipnya harus seperti itu. Jadi kita masuk dulu bareng-bareng, bermatrikulasi, perkuliahan semester 1, gitu kan, UTS bareng, UAS bareng, kemudian masuk semester 6 bareng lagi, pas lulus biasanya sok sulcor gitu.
kadang-kadang sok lupa ya. Dan prinsip kita gini, angkewe lah itu masih kuliah, fokus. Kata alasan klasik ya, angkewe supaya kuliah fokus ke semester 3. Kan kita semester 3 sudah harus sidang. Biasanya kemarin kan untuk semester 3 Bapak Ibu, semester 3 itu di akhir perkuliahannya itu di bulan September, di bulan Desember akhir perkuliahannya. Jadi Januari itu bisa ayah alasan tadi ya mau fokus di bere fokus Januari Februari, Maret harus sudah sidang ya. Ngapain sidang semester 4 gitu. Jadi kalau memang kami memfasilitasi Bapak Ibu beres selesai kuliah di semester 3, kenapa tidak dimanfaatkan? Dan ini banyak yang terjadi semester berpisah. MPI yang angkatan 2022 itu tergolong aman ya, beda dengan AM itu hanya satu orang yang belum seminar ya. Kalau MPI jangan diikuti Bapak Ibu sekalian, itu saya sudah mendorong beberapa kali jangan sampai nanti ada surat pemanggil atau surat pertemuan dari saya gitu. jangan mau lah, jangan mau diingatkan terus gitu, jangan mau dipanggil, apalagi kalau kadang-kadang kalau dipanggil itu kadang-kadang kayak harus tahu kayak kata kampus saya pasti dititah kudu ngaberesin tesis sudah gitu ya. Setidaknya kita ada silaturahmi lah ya. Jadi saya mendorong dengan Pak Direktur, Bapak Ibu itu harus bisa selesai. Jadi kita harus ada timeline-nya untuk penyelesaian tesis ini. Jadi semester 2 biasanya di pertengahan semester itu nanti akan diterbitkan SK pembimbing, dan pembimbing salah satu pembimbing itu sudah ada di Bapak Ibu. Siapa itu dosen wali? Dosen wali itu adalah plus sebagai pembimbing salah satu pembimbing gitu. Kalau guru besar berarti otomatis itu adalah pembimbing pertama ya, itu otomatis nanti jadi minimal jadi pembimbing pertama lah seperti itu. Nanti mungkin di SK itu akan ditentukan sebagai pembimbing yang keduanya gitu. Yang keduanya jadi kan buat pembimbing ya kita ini. Jadi jangan menunggu SK dikeluarkan, juga lebih baik dari sekarang kita konsul dengan dosen wali gitu ya, karena ini sangat penting Bapak Ibu untuk penyelesaian tadi. Kalau dari sekarang dimulai KD dan tidak ada waktu yang luang, saya gitu Bapak Ibu, saya sibuk semua gitu ya, sibuk di kantor, sibuk di rumah tangga, sibuk kuliah, sibuk kerja dan tugas. Tidak ada yang bukan pribadi gitu kan. Tidak ada yang nyasek gitu ya. Tidak ada yang waktu leluasa. Jadi waktu sedikit kita kan memang kita sangat sedikit ya untuk S2 itu. Jadi manfaatkan waktu luang ini ketika mau ke kampus, kalau bisa sekalian dengan draft untuk konsultasi dengan pembimbing gitu ya. Karena dosen wali itu kan dari mulai semester 1 itu sudah mulai diberikan tugas untuk membimbing Bapak Ibu ya, walaupun memang tidak dibayar gitu ya. Jadi bimbingan sekarang tidak dibayar, tapi memang itu adalah melekat hak kewajiban dari dosen untuk membimbing mahasiswa. Konsultasi minimal judul silakan dari sekarang ya, ada WA, ada itu banyak lah sekarang Pak. Lalu sekarang mumpung kita masih ada perkuliahan ya, mumpung ada masih perkuliahan, ketika kita ketemu dengan dosen, ada dosen sini, silaturahmi aja, ngobrol-ngobrol gitu ya. Pak, saya mau ngobrol terkait dengan rencana untuk tesis. Ini rencana penelitiannya di mana posisinya, kemudian masalahnya apa, state of the art-nya itu apa, gimana kita harus dibayarkan dari sekarang. Dan itu banyak literatur bagus sekarang itu. Jadi dari sekarang harus mulai hunting jurnal, hunting di Google itu kan, Google Scholar, buat baca-baca gitu kan. Kira-kira yang cocok dengan tema saya itu apa? Kan sekarang gampang Pak, ribuan itu di Google Scholar itu artikel-artikel, kita tinggal baca, tinggal mau
ya minimal ada yang berkaitan kita mau meneliti ini terkait dengan di sekolah kan banyak masalah pendidikan Pak ya, apalagi sekarang itu kan kualitatif itu memang lebih ada yang mengatakan lebih ringan karena tidak menggunakan statistik ya, tapi ya memang lebih susah juga karena kita mengobservasi, mewawancarai dan juga menganalisa diri kita. Sekarang banyak software NVivo, kemudian enzim dan sebagainya itu untuk pengolahan data-data kualitatif ya. Jadi sekarang mau kualitatif boleh, mau kuantitatif juga boleh. Jadi hunting aja dulu sekarang ya. Jadi bukan ini sebetulnya Bapak Ibu enak kuliah mah, enak kuliah mah, enak kuliah nanti ya. Ketika sudah selesai masuk semester 3 semulai rumput ya. Jadi saya datang rumputnya orang ngomong dan doa ya ayeuna gitu. Jadi cari-cari dulu, konsultasi dulu. Tapi pas SK datang, SK sudah terbit, kita langsung pembimbingan yang kedua, yang ke dosen pembimbing yang keduanya. Itu ya. Jadi nanti mungkin saya sebagai asisten dari sekarang mungkin nanti akan lebih ke Frodi ya. Saya mungkin nanti akan ngobrol dulu lagi dengan Prof. Undang. Itu terkait dengan mekanisme di dalam tesis workshop. Jadi dalam hemat saya mungkin ada gagal juga, ada keberhasilan juga dengan sistem tesis workshop yang skema tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan ini hemat saya, analisis saya ini banyak kegagalannya gitu. Jadi kita mengharap sepertinya Bapak Ibu nggak bisa. Ketika kita terlalu sering bertemu dengan dosen wali juga tidak baik gitu. Ya, punten. Hemat saya seperti itu. Jadi remen ulah bosan untuk bisa ulah gitu. Ya, jadi kita harus punya target ketika gini, kita mau bimbingan dengan dosen wali konsultasi minimal 2 minggu sekali lah, atau kalau enggak sekarang 3 minggu maksimal gitu. Jadi di planning oleh kita dari sekarang minimal 2 minggu sekali kita harus ketemu dengan dosen wali, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya, ini minimal di obrolan yang naon lah gitu ya. Di obrolan kita kan minimal ngobrol tentang hidup, ngobrol tentang masalah. Nanti kita minta petunjuk dari dosen wali. Kalau kita masih bingung atau kalau enggak, kita tentukan masalahnya apa gitu. Sehingga rencana kita Bapak Ibu sekalian, ini rencana saya di dalam kartu itu kita ada perubahan di dalam RPS-nya gitu. Kalau tahun kemarin itu pertemuan ke-4, ke-5, ke-6 pertemuan ke-5, ke-6, ke-7 itu dengan dosen wali. Tapi karena memang mungkin dosen wali kadang-kadang bingung ya, jadi kami mungkin akan ada perubahan. Jadi sekarang itu saya mungkin bisa dikatakan memang awal, sebenarnya kalau gitu kan, terus ditugaskan untuk terus mendampingi mahasiswa. Kalau itu kan mendampingi mahasiswa itu oleh dosen wali. Sekarang itu dengan Kaprodi, jadi Kaprodi yang bertanggung jawab bagaimana untuk mendorong mahasiswanya supaya lebih cepat di dalam pengerjaan tesisnya gitu. Dan kuncinya MM dan AM juga ya, teman saya adalah Kaprodi MAP, itu. Jadi MAP, jadi strategi saya itu tanggung jawab Bapak Ibu itu luasa gitu. Beda dengan sebelum ada SK. Jadi ada SK kita kadang-kadang betul ya menjadi kendala ya. Kita nggak mau hanya ngobrol saja dengan dosen walaupun itu sudah ditugasi sebagai dosen pembimbing, tapi asal ke optimal kalau tidak ada SK. Dalam pikiran seperti itu. Sehingga dosen mahasiswa itu hanya proses perkuliahan saja, tidak konsultasi. Harusnya dimanfaatkan di pertemuan nanti dengan dosen wali ada 3 pertemuan itu untuk pembimbingan. Jadi sudah tidak ada lagi itu kan kemarin ya pertemuan mahasiswa dengan dosen wali itu online. Bukan tidak baik Pak Bu sekarang itu ya, sekarang tidak pandemi ya. Apalagi kalau memang tidak apa-apa online, tapi memang harus face to face gitu. Atau saya bertemu dengan ini ngobrol masalahnya apa, karena setiap dosen itu tidak banyak, dosen wali itu sekitar ada 4 atau 5 orang ya. Jadi meningkatkan setiap pertemuan itu langsung ngobrol dengan dosen walinya dan bisa mengarahkan untuk
penelitiannya gitu. Mungkin nanti akan saya bahas lagi nanti di pertemuan terakhir saya itu ya, atau mungkin di pertemuan ketiga. Nanti sekarang tuh saya sebagai pengantar saja tentang referensi workshop, kemudian nanti mungkin Pak Direktur terkait dengan regulasi dan sebagainya. Nah di pertemuan ketiga itu dengan saya lagi ya. Jadi pertemuan sekarang saya sudah mengasih tugas ke Bapak Ibu sebagai pembukaannya. Jadi silakan nanti saya akan tanya di pertemuan ketiga. Minimal Bapak Ibu sudah punya tema aja dulu. Siap ya? Siap. Harus siap. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu ya harus dari sekarang harus hunting dulu. Ya 1 minggu, sekitar 2 minggu itu hunting makalah atau tesis atau jurnal terkait dengan fokus penelitian Bapak Ibu sekalian. Fokus dan lokusnya kalau bisa sudah ada gitu. Jangan susah lah, lokuslah yang kita aja. Bapak Ibu kerja di mana? Tahu ininya penelitian mana TS-nya Pak? Kalau di sekolah umum Pak? Kalau di sekolah kalau sekolah umum itu ada lain ya. Jadi kalau bisa ya kirinya metode depan. Di sekolah nutu umum. Kami Islam terpadu. Bisa. Lebetnya. Kayak Islaman. SD Kayak Islaman aja. Jatuh kayak SMP. SMP kayak biasa, saya sempit. Ya. Boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang mungkin sudah mulai berpikir terkait dengan fokus penelitian. Ya. Fokus kita ini kan kepada manajemen ya, leadership, kepada kepemimpinan, manajemen, kemudian manajemen itu kan termasuk organisasi sekolahnya, pegawai atau gurunya, atau output dari sekolahnya, itu banyak lah, musyawarah dan prasarananya, boleh ya. Yang positif atau yang negatif? Yang negatif tuh kan cari masalah itu kan yang negatif. Positif ngapain positif? Ya. Meneliti Pak sebab akibat walaupun positif ataupun negatif. Nanti hasilnya itu. Jadi kan gini Bu, nanti kita akan saya bahas ya terkait dengan topiknya itu seperti apa. Ya, kita bahas dulu ini ya. Jadi pertemuan pertama kita akan berbicara terkait dengan ini silabi workshop itu ada seperti itu ya. Waktu ini kita berbicara terkait dengan yang namanya workshop itu kan kita harus menghasilkan satu produk gitu. Produknya adalah UPEK gitu kan. Jadi Bapak Ibu di semester 3 itu sudah wajib, bukan sunat lagi ya menurut saya, jadi wajib untuk seminar. Jadi tolong camkan Bapak Ibu, sesibuk apapun kita dalam melakukan kuliah harus menyempatkan waktu dan kita harus punya target. Jadi beban Pak beres-beres dari kuliah ya mahasiswa iya, beban ke pendidikan ke suami gitu kan, beban ke organisasi ke sekolah, beban kurang mental di liburan, mau ngatur ke seminar apa ya kita membatasi saja ya, siapa cepat ya kan. Jadi biasanya Pak Bu kemarin itu punten kasus yang kemarin itu yang kayak itu hesek bisa. Jadi nggak mau ada yang mengawali seminar. Jadi suksiun tambah yang tersiun Pak ke seminar lagi itu orang pengalaman SCG kumaha sama seperti itu, tidak ada bedanya seminar mah gitu kan. Trauma kene ku ku SCG guys, trauma kene. Ya, justru itu Pak latihannya. Ya kan? Sampai dipelajari orang dikeberat pukul orang tua siswa. Ngewirik ngenah dikeberat orang tua siswa atau dosen. Ya, katanya kayak baru bening. Tapi kalau orang tua siswa orang bisa dilaporkan, tapi lapor tema digebrak dosen mah wajar, tak mau berarti nanti perbaikan, gitu kan?
Jadi biasanya kan di seminar atau bimbingan, biasanya kan yang pertama adalah permasalahannya itu apa kuncinya. Jadi kejelasan permasalahan itu berbasis data itu yang harus jelas dulu. Ya. Lalu tadi yang negatif atau yang positif, boleh nggak yang positif? Sebetulnya boleh gitu. Tapi nanti ada targetnya. Saya pernah menguji di MPI gini. Kok ini nilai KKM-nya itu sudah 8 gitu. Tapi diteliti. Hemat saya apa? Jadi masalahnya apa? Oh ini kok gurunya anu-anu. Kan ini sudah bagus. Itu tidak ada masalah. Bingung. Hemat saya seperti itu. Walaupun kita umpamanya nilainya rata-rata ada di 9, tapi target sekolah punya target itu harus 10 umpamanya nilainya. Itu bisa jadi masalah gitu. Berarti itu kan sudah positif, tapi targetnya yang tidak tercapai itu masalah. Gitu kan? Tahu ya Bapak Ibu ya? Nah, itu seperti itu contoh. Jadi kita masalah itu bisa dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Ya, bisa diceritakan gitu. Ya. Umpamanya ini masalah sekolah. Ini siswanya sudah banyak. Tapi masalahnya apa? Gurunya kurang, lulusannya tidak banyak yang diterima di perguruan tinggi atau di sekolah negeri. Itu bisa jadi satu masalah loh Pak. Ya, itu salah satu bagaimana kita cara membuka permasalahan seperti itu. Dan itu biasanya dari seminar etak Pak. Bila sidang etaknya nih, lalu tanya ke awal masalah, metodologi, teori. 9 tilu Pak. Iya, makanya saya bukan. Ini kalau kita anggap susah ya susah. Ya. Kalau kita anggap susah ya susah. Kalau kita anggap biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja. Cuma kalau dalam penulisan tesis tesis itu tidak ada yang 100% benar. Ya. Jadi Bapak Ibu itu seperti itu. Itu kan di dalam nanti Bapak Ibu sekalian. Kita ini berusaha dan tidak ada yang benar. Ya. Ketika Bapak Ibu seminar nanti, ketika bimbingan mau langsung di ACC. Dosen tersebut ayo halus yuk, langsung di ACC. Oh Bu, sehalus-halusnya kayak mahasiswa antar Bapak. Saya sebagai mahasiswa S3 ya tetap status saya dosen, saya bimbingan dengan dosen, dicoret-coret ya seperti itu, karena tidak ada benarnya di mata dosen. Jadi mantap. Ya, jadi mahasiswa tidak ada benarnya di mata dosen, pasti salah. Iya, saya kuat pasti. Ketika seminar katanya nggak kesalahan Pak. Kenapa seminar tidak bisa berdorong? Saya tidak kayak sajamna, kayak dojamna, tapi dengan kesalahan gitu. Seminar kita seminar bisa itu justru itu untuk membuka penyakit kita dan juga kita bisa mempertanggungjawabkan. Makanya yang paling gampang itu kita harus ada match antara masalah itu dengan data. Ya, masalahnya apa? Datanya itu harus jelas. Ya, ini nih masalahnya, sehingga biasanya di pertemuan dengan dosen wali itu atau dengan dosen itu yang pertama itu adalah masalahnya. Ya, masalah dengan datanya. Ini datanya kurang nih. Cari lagi, coba lagi, expose lagi, ya, dieksplor lagi data-datanya, cari lagi sampai dengan ini betul-betul masalahnya itu, ya. Nah itu. Nah sidang itu lagi hasilnya. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, hasilnya itu kan kita hanya menyampaikan hasil dan juga mempertanggungjawabkan hasil. Dan ini kenapa ini? Ya, kenapa kok jelek? Kita bisa mengungkapkan gitu, ya. Kita bisa menginterpretasikan. Ini Pak, kenapa ini jelek? Karena ini dan sebagainya. Kenapa ini bagus? Dan ternyata hasil penelitian ini adalah seperti ini. Dan nanti ada rekomendasi itu sebetulnya di dalam tes beres ya pasti kan jadi MPI MPM ya jadi itu seperti itu. Jadi nanti
dengan Pak Direktur nanti terkait dengan regulasi pertemuan yang kedua itu adalah manajemen penulisan tesisnya seperti apa, ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan juga bagaimana sistem penulisan soal penelitian nanti di pertemuan ketiga, sekaligus nanti dengan kalau ada sudah punya Bapak Ibu sudah punya tema dan masalahnya. Nah, pointernya saja masalahnya apa, datanya terlampir, misalnya bisa dilengkapkan atau juga sudah ada. Yang penting ada aja saja. Sehingga nanti kita akan bisa mempertanggungjawabkan. Biasanya kan itu seperti itu. Dan biasanya masalah dengan tema itu ada satu kesatuan. Cuman yang ditanyakan pertama itu biasanya bukan masalah judul, tapi masalah permasalahannya apa. Jadi nanti kita bisa mengangkat untuk judul kalau ada masalah. Judul itu apa? Orang nggak judul itu masalahnya bingung gitu. Makanya kita cari dulu masalah. Kemudian nanti di pertemuan keempat 567 nanti dengan Pak Kaprodi, Pak Proplan gitu. Ya, nanti akan digait ya terkait dengan lebih spesifiknya temanya apa, pendekatan penelitiannya mau seperti apa. Kemudian mungkin juga dari Bapak, makanya saya dari sekarang harus sudah mulai anting-anting terkait dengan literatur dan lebih gampangnya Bapak Ibu kita bisa yang pertama cari literatur di jurnal saja dulu, ya kan dulu mah kita cari literatur itu susah karena jarang di jurnal. Sekarang kan kita banyak sebetulnya. Bukan jurnal, lihat literaturnya, sesuaikan, udah selesai. Kalau beli buku online, kayak nama belum lebih ke Bandungnya, itu kan di Tokopedia tinggal searching buku ini, harga sabaraha bayarkan, isunya datang, itu kan seperti itu. Ini gampang gitu, ya. Literatur, kemudian materi penelitiannya apa, ya. Kalau mungkin kita nanti dengan statistiknya, karena ini di semester 2 ini kok ada 3 komponen yang akan mendukung dalam penyelesaian tesis Bapak Ibu. Yang pertama adalah mata kuliah metodologi penelitian. Insya Allah kalau sekarang itu kan ditambah, kalau dulu itu hanya 2 dosen penelitian, yaitu Prof. Iqbal Sartika sama Prof. Yusman. Ya, sekarang ini ada pembaruan, insya Allah nanti satu lagi profesor yaitu Prof. Hilmi. Mungkin nanti posisinya Prof. Hilmi nggak tahu di pertama, di tengah atau di akhir gitu ya. Cuma nanti Pak Prof. Hilmi itu lebih ke penelitian kebaruan, ya, sehingga kita didorong kualitatif penelitian itu. Mungkin nanti Prof. Hilmi akan lebih karena beliau itu penelitiannya di ITB, kuliahnya di ITB tiganya, tapi penelitiannya kualitatif. Itu jago ya. ITB itu kan jarang kualitatif, jadi pada hitungan. Tapi Prof. Hilmi itu kualitatif disertasinya. Jadi apalagi nanti dia punya kualitatif, kompetisi naik gitu. Terhadap Y dalam mempengaruhi dalam mewujudkan Z. Jadi kita udah jenuh gitu ya. Jadi nanti bisa kita kolaborasi mix method atau mungkin juga hanya kualitatif saja tidak kuantitatif. Itu lihat Pak, statistik itu sebenarnya ya. Tapi ya kami fasilitasi gitu. Berarti setelah ada metodologi penelitian, kemudian yang kedua nanti ada statistik, mata kuliah itu mendukung dalam penyelesaian tesis, dan yang ketiga itu nanti ada ini mata kuliah tesis workshop. Ini adalah penting ini untuk mendorong Bapak Ibu supaya cepat melakukan penelitian. Ya, nanti tugas-tugas dalam metodologi penelitian biasanya outputnya adalah UP. Ya. Jadi biasanya nanti output metodologi penelitian, mata kuliah metodologi penelitian itu adalah UP Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada bahasa belum menyelesaikan gitu. Cuma yang paling utama adalah PDN Bapak Ibu, PDN itu apa? Kedua ada orang benar kebijakan tadi ya. Saya tadi kan katakan nggak mau kan 80% 70% ya bukan benar-benar kan. Kalau nggak sekarang PDN itu apa? Ya, saya mau gitu kan. PDN itu apa? Orang-orang bukannya ngomong di asli udah saya balik, udah saya bikin nanti. Pembesar asup ke kelas seminar gitu. Pulang ada kolaborator. Wah, kira nggak buat kolaborator seorang. Dan sekarang apa sidang bukan 2-3 orang, 1 orang itu disidangkan, diseminarkan gitu.
kita udah selesai dengan dosen pembimbing, tangan udah selesai, nanti plagiasi, selesai plagiasi, langsung gitu, ya, langsung seminarkan. Itu biar cepat, kan mereka mulai batul bikin apa oleh pengetahuan-pengetahuan, kan mulai usahaan panggilan itu pengalus lagi. Karena tesis yang baik itu, mahasiswa yang berhasil itu bukan yang mendapatkan ijazah, tapi yang beres gitu, ya. Jadi sarjana magister yang baik itu, yang bagus, yang excellent itu adalah mahasiswa yang bisa menyelesaikan studi in time, ya, bukan pas time, tapi in time. Itu sebelum semester 3 selesai, itu sebelum semester 4 selesai, baik. Kan kita kuliah itu in time itu sampai semester 4, ya, masih ada waktu 1 semester, tapi harus tetap itu bayar uang tunggu, ya. Jadi kalau kita mau pulang buka bagian uang tunggu, nah ambil dulu Maret ya. Jadi 30 Maret tempo itu sudah punya timeline bapak ibu. Pokoknya tanggal 30 Maret itu maksimal harus sudah sidang, gitu. Ya, wisudanan kayak di Mei, terus wisuda itu. Nah gitu, kan enak. Iya, jadi kita tanggal 30 itu terakhir ya, terakhir biasanya terakhir semester, kan semester genap itu biasanya di Februari, ya, semester genap itu di Februari. Itu ada excellent untuk semester 3, jadi semester 3 mah semester 3, nanti tanggal 30 Agustus untuk semester 3, gitu, ya. Jadi memang kita harus punya waktu, target waktu kita bulan Februari 2025 itu kita harus sudah selesai tesis, tinggal nunggu sidang. Kalau nanti ada saat lain ya, saatnya adalah tupal. Nanti kita akan bahas sudah tupalnya, cara lagi saat ini tupal. Nah itu sama, gampang lah kayak, yang penting nggak diajar lah, juga seperti itu. Jadi itu yang pertama Pak. Jadi nanti kita akan terus dibentuk untuk semester ini agar nanti jangan sampai kalau memang semester 3 bukan semester 3 itu belum UP yang harus bakal lewat Pak. Kalau bulan Desember atau bulan Oktober Desember 2024 ini belum ibu bapak seminar, itu yakin bakal ngajun ke semester 4. Ayah dulu. Bapak itu bulan. Jadi tanya gini Bu, Bapak, kita targetkan maksimal bulan Capu, ibu kayak hafal gitu kan, maksimal bulan Agustus seminar. Catat lah. Agustus 2000. Agustus 2024 maksimal seminar. Ya. Kemudian nanti penelitian maksimal selesai tesis itu di bulan perbaikan dulu. Maksimal perbaikan UP itu di bulan Oktober. Masih 2 bulan. Enggak apa waktu teh sempitnya. Waktu sangat ya luas gitu. Ya, Oktober beres perbaikan, November, Desember, Januari, Februari 4 bulan usul tesis. Kira betul beres. Itu Februari 28 Februari itu batas penyelesaian studi. Batas penyelesaian tesis. Sidangan kayak di bulan Maret. Biasanya mulai sidang itu di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Maret itu penyidang proses sidang tesis. Ya. Nah itu ya. Bagus Bu ya. Sudah punya template sekarang? Itu harus dijalankan Bapak Ibu ya. Saya yakin itu Bapak Ibu akan tercapai. Amin. Ya kalau nanti udah meriah-meriah nanti September nanti ada mana orang. Pokoknya masalah Oktober kayak gitu. Ya, orang September telah napisan itu pisan itu lagi. Kalau napisan di bulan September gitu. Ya. Harus sudah seminar gitu. Kalau ibu mau selesai tesis di sidang tesis di bulan Maret. Kalau Desember baru seminar, wah susah Pak 2 bulan ya. Kita ada lomba Korea. Ya,
karena kurang waktu yang sangat luasa, kita tidak bisa mengoptimalkan. Sehingga kita Pak, jadi memang kita harus menekankan itu. Bagaimana caranya? Yaitu jadi semester 2 kita ini kan nanti ada semester antara ya, semester antara itu Juni, Juli, Agustus biasanya. Kita kan UAS di bulan Juni. Itu kita gunakan untuk penelitian intensif, bisa untuk seminar, ya itu bisa Agustus. Jadi September itu kan kita sudah mulai masuk lagi, ya minimal kita sudah bisa UP, ya. Nah itu. Jadi dari kalau memang kita mau UP itu kan masih lama ya. Agustus itu kan sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 6 bulan Pak. Kita punya UP yang mau 50 halaman itu bisa. Juga ya pasang piraku lah. Ternyata banyak kan males ya. Nah itu kita harus disiasati bagi merah supaya tidak males ya. Nanti udah UTS itu akan langsung diskusi intensif dengan dosen wali ya. Mudah-mudahan nanti sudah terbitkan SK-nya juga. Kayak bimbingnya sudah terbit, bisa nanti kita langsung bimbingan, langsung membuat narasi, langsung membuat cover, ya, membuat pesan dan sebagainya, biar sekaligus gitu ya. Bagi nanti dengan dosen pembimbing, kan dosen pembimbing. Jadi hemat saya nanti dengan dosen metodologi ya, dengan dosen metodologi penelitian, tema yang sudah kita ancangkan aja. Jadi itu yang pertama manfaat untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian, yang kedua adalah tugas kita studi. Jadi ulah ngambil ini akhirnya udah tugas, kedua beda dari hemat, pikir dari sampai 2 kali udah 1 kali aja gitu. Jadi kita siasati dari sekarang bagaimana supaya tugas metodologi penelitian itu adalah UP sebenarnya yang kita punya, ya. Nanti setelah kita pertemuan dengan dosen wali, nanti akan dicek lagi dengan Pak Prodi. Jadi kesiapan, kesesuaian ini hanya mengecek saja. Nanti kita ditemukan lagi dengan Pak Prodi, ya. Nah ini tema dan judul itu sudah yakin, bahkan sudah sampai dengan draft-draftnya itu kita sudah mulai expose dengan Pak Prodi, ya. Nanti di pertemuan ke-13. Nah ini saya mungkin nanti ada strategi penulisan jurnal yang nanti kita akan bahas di pertemuan ke-13, pertemuan ke-14 nanti strategi karya ilmiah tesis sampai dengan publish ya. Kita mau menerbitkan di jurnal karena memang ada persyaratan Bapak Ibu walaupun IPK-nya 3,99 atau 4, kalau tanpa publish di jurnal akreditasi SINTA 4 itu tidak cum laude, tidak dengan ujian ya, tapi sangat memuaskan karena tidak publish di jurnal. Kalau mau nanti ya kalau pikiran keduanya kita harus mulai, kalau kita mau cum laude atau dengan ujian ya, sekarang searching jurnal yang akan kita gunakan seperti itu, atau juga minimal SINTA 4 ya. Nah itu nanti strategi karya ilmiah itu nanti akan kita bahas kan. Dan kita ini Bapak Ibu ada 2 opsi untuk penulisan tesis ini. Yang pertama jalur jurnal itu minimal di kuartil 4 itu kita bisa melakukan option tidak menulis itu, tidak harus menulis di tesis ya. Jadi ada opsi jurnal, ada opsi tesis. Kalau ini yang saya bahas ini adalah opsi tesis. Kalau opsi jurnal ya nggak apa-apa, nanti kita bisa menggait dosen wali untuk hunting jurnal internasional di minimal kuartil 3 lah, 3-4 yang seperti itu bisa tanpa tulisan tesis ya. Kalau Bapak Ibu ikut hibah dan rencana mau hibah tesis, dicoba aja Pak ya, nanti coba aja, makanya kemana dulu hibah tesisnya jangan lagi saya mobile Pak. Jadi jangan apa-apa Bapak Ibu, nanti kita coba aja karena masih ada waktu. Jadi
ikut aja dulu. Mudah-mudahan kita, karena memang untuk jurnal kita kan ada budgetnya, biayanya, jadi minimal ada biaya jurnal kalau seperti itu. Hibah tesis ya, hibah tesis, tapi nanti outputnya jurnal. Ya, nanti kita bantu kalau memang Bapak Ibu ada yang berminat, dan harus sangat saya coba aja dulu. Karena benar-benar ya malah ya kita mau membangun lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah yang selanjutnya, nah ini terkait dengan topik penelitian. Ya, jadi topik penelitian ini yang pertama adalah subject or issue the research. Ya, artinya kita mencari sebuah subjek atau isu ya yang kita harus tertarik oleh, yang kita harus tertarik gitu. Jadi memang saya katakan tadi, tong di ayah-ayah, tong sebabut, tong cenah, tapi kita ini menjiwai masalah itu. Gitu. Itu yang paling krusial. Makanya mas saya tadi saya katakan seperti ini. Jadi isu kemudian ketertarikan itu jangan dari yang lain dulu, kita aja dulu. Yang pertama masalahnya kita akan lebih tahu, gitu. Kita akan lebih paham. Tapi ketika kita penelitian di tempat kita, jangan mengatakan bahwa kita adalah sebagian dari itu. Itu tidak fair. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu penelitian di tempat Bapak Ibu keluar dulu beres kanan. Minimal Bapak Ibu memposisikan diri bahwa saya itu bukan sebagai pengurus, saya itu bukan sebagai guru sekolah itu. Itu dalam penelitian, ya. Tapi kita sudah tahu isunya. Jadi seolah mau negatif, mau positif, itu adalah penelitian kita sebagai mahasiswa. Penelitian di tempat Bapak Ibu, paham ya? Tahu nggak? Ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan memposisikan lokus tempat Bapak Ibu itu, Bapak Ibu sebagai, karena saya sebagai kepala sekolah di sekolah A, itu kan, maka penelitian saya itu penelitian di sekolah A tersebut, karena alasannya saya sebagai kepala sekolah, itu salah, ya, kan? Tapi posisikan kita ini adalah sebagai researcher, sebagai peneliti, gitu, ya. Saya akan mendengarkan penelitian di sekolah A. Masalah, kenapa Anda penelitian di sana? Karena ini ada masalah. Biasanya kayak Pak, SIDW sekarang sudah tidak jarang ya mengatakan seperti itu, karena memang banyak. Tapi S2 banyak yang mengatakan, kenapa Anda penelitian di situ? Karena saya adalah bagian dari organisasi itu. Oh, itu teorinya kan tuh, itu tesis gitu kan? Itu yang salah. Tapi ya udah aja, karena kenapa Anda penelitian di tempat itu? Karena ini ada masalah. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang bertugas di organisasi Bapak Ibu itu, Bapak Ibu akan lebih paham ini masalahnya loh. Ketika tidak ditulis di dalam draft tesis juga, Bapak Ibu selalu lontar, oh iya benar masalahnya ini. Nah, kata saya Pak, karena SMA itu nyatat, nah, ya, pasti nanti akan tumtek dengan pembimbing atau dengan penguji. Ketika kita memahami masalah, rata-rata kan kita suka bingung menyampaikan permasalahan itu. Makanya kita dituntut dengan tesis ini kita bisa menyampaikan permasalahan itu. Ya, jadi itu satu. Jadi yang pertama adalah topik penelitian ini adalah subjek atau isu, ya, yang tertarik kita ketika kita melakukan penelitian, ya, conducting research, ya. Artinya ada koneksi dengan jiwa kita. Artinya apa? Kita paham dengan tema penelitian itu, ya. Dan yang kedua adalah aware the research topic, ya. Jadi bisa didefinisikan bahwa topik, ya, sebuah topik penelitian ini adalah titik awal, ya, starting point of every success research project, ya. Jadi tema atau mungkin topik ini adalah starting point awal penelitian Bapak Ibu. Saya katakan seperti ini, selamat Bapak Ibu masuk kepada tahap awal penelitian. Itu tahap awal. Kalau topiknya sudah dipahami oleh Bapak Ibu, ke depan nanti Ibu akan, insya Allah akan tidak susah, gitu, ya. Ke depan ini bar kuesioner, hitung atau kita menganalisis. Kalau dengan software itu kan ketika input data, yang keluar, oh iya hasil nanti tinggal analisis, itu aja.
Ya. Tapi kalau memang kita sudah bingung dengan masalah, bingung kan ada benar ya Pak? Ream gue. Kalau sekarang besar sebenarnya kan itu apa? Itu jangan terjadi Pak. Ingat Pak, saya katakan sebenarnya saya suka untuk kan bisa kasepuh ketika mahasiswa yang sudah di atas saya dan sebagainya. Saya sudah selalu mengingatkan gini, Bapak Ibu itu sekolah Kapaska. Pertama, Bapak meluangkan waktu. Yang kedua, Bapak punya tujuan ingin menambah kompetensi dan juga minimal gelar FPDN. Lalu Bapak gagal, ada beberapa pihak yang merugikan minimal Bapak sendiri. Pertama, keluarga jadi korban. Terus beliau di keluarga Bapak aman. Kemudian terus apa? Sama kayak kamu kurang beres. Bapak udah kayak, Pak beres kayak, orang jadi izin. Itu satu beban. Yang kedua, waktu Bapak itu kan sekarang dari pagi, dari pemulang, dari kampung, datang ke kampus, banyak itu harus kuliah. Itu harus dipikiran, harus ada di benak Bapak Ibu sekalian. Kurang tegas ngeluarin korban ke pegawai, terus korban ke majikan, tinggal ke kuliah, ya, terus ngako, sisi di masjid dan sebagainya kita nggak. Itu harus jadi pikiran. Dan yang paling penting apa? Duit Bu, Pak. Iya, Bapak masuk ke kampus seberapa biaya awal masuk, semester, ongkos, ya itu tak ada dulu Pak. Kenawan itu. Kemarin Bapak tadi JGR Tidak mau. tapi dah macam damai.
Lagi Bu, ya itu di dalam research topic. Jadi yang terakhir bahwa research topic ini adalah ongoing process by research, ya. Artinya ini adalah merupakan sebuah awal kita dalam penelitian, ya. Kita bisa mengeksplor, define, kita bisa mendefinisikan, ya, dan juga provide ideas. Kita bisa memperbaiki itu yang kurang atau menambahkan ide dan sebagainya. Itu adalah topik-topik penelitian. Nah ini teman-teman topik penelitian Bapak Ibu bahwa harus ada topik, ya, topik harus ditetapkan pertama kali dari sekarang. Makanya yang saya jelaskan itu topik masalah adalah hal yang dibahas dalam penelitian. Intinya adalah topik dapat berupa sebuah persoalan pokok yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah ini mungkin terkait dengan cara-cara menentukan penelitian, ya, nanti bisa dibaca dan intinya gampang lah. Yang paling utama adalah oleh itu sekarang coba aja dulu cari aja topik-topiknya, ya. Itu terkait dengan topik penelitian, ya. Mungkin silakan ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Enggak. Waalaikumsalam. Kalau dulu sudah ada. Ya. Kalau kita konsultasinya langsung sama dia, kebetulan besokannya Profesor Nah. Ya. Jadi nanti konsultan ke Pak Profesor Nah. Setelah itu kita ikuti langkah sudah Profesor Wali gitu. Ya. Jadi kami minta kita dibimbing dan diarahkan sama beliau. Ya. Minimal gini Bu, kalau kita sudah punya tema, coba kalau bisa ditulis terkait dengan literatur permasalahannya ini. Jadi biar kita tidak awang-awang dan juga datanya mungkin sebenarnya, ya. Ya, jadi pertama kali makanya dari sekarang mungkin mudah-mudahan minggu nanti dengan Pak Kaprodi kita sudah punya minimal sudah punya tema-temanya gitu. Ya, jadi sekarang makanya nanti untuk tugas saya itu Bapak Ibu carikan lokus dari fokus penelitiannya plus terkait dengan masalahnya, pointernya saja, masalahnya pointernya saja, ya. Jadi Bapak Ibu biar buka gitu. Dan kita kalau memang sudah ada tema dan masalahnya, tapi kita harus melihat ke depan gitu. Jadi masalahnya bukan yang susah, tapi masalahnya barangkali kita harus berpikir seperti ini. Oh ini masalahnya, kita harus punya strateginya. Barangkali bisa diselesaikan atau tidak masalah itu, ya. Jadi memang kita harus punya, tapi jangan dulu kita ungkapkan ini masalahnya, ini biasanya gini. Namun kenal penelitian, tapi minimal kita sudah punya gambaran. Barangkali ini penyelesaiannya kita harus penelitian sini, dan yakin ini akan selesai. Jadi jangan cari yang susah yang gampang-gampang aja, ya. Itu. Coba kalian Bu ya. Dan mana Pak? Iya Pak, kaitan ini mau diulangi kembali yang kaitan definisi masalah dengan prinsip-prinsip atau unsur-unsur yang menjadi ukuran terhadap permasalahan kasus ini. Oke. Jadi prinsipnya masalah itu desain sewang Pak. Jadi harapan dengan kenyataan itu berbeda. Kan? Ya seperti saya contohkan tadi Pak KKN.
nilai KKM itu rata-ratanya di bawah 7 umpamanya kan, atau kita punya target, sekolah punya target nilainya adalah 9, tapi rata-rata nilainya adalah 8, itu bisa jadi masalah karena harapannya 9 tapi kenyataannya tidak sesuai, itu persoalan. Atau terkait dengan guru ini harusnya kalau mau baik di sekolah kita ini rata-rata adalah kinerjanya, tapi masalahnya umpamanya harusnya rata-rata guru itu di sekolah 8 jam seminggu umpamanya ya, tapi kurang dari itu masalahnya kenapa gitu. Itu masalah apa ya? Iya, kalau nggak linknya bangunannya atau orang letik gitu kan? Ya banyak masalah-masalah seperti itu. Datanya harus jelas dulu. Jadi contoh tadi datanya terkait dengan guru. Lihat dari absensinya itu paling sederhananya. Atau kompetensi pendidikannya rata-rata ini S1 atau mungkin juga S1 tapi tidak sesuai dengan kompetensi gurunya gitu. Ya, tidak linearitasnya kurang. Itu jadi masalah. Sehingga sekolah tidak maju-maju, itu kan masalahnya Pak. Jadi dicari penyebabnya. Kalau sekolah itu tidak maju, ya, lihat masalahnya apa? Nah itu jumlah gurunya, siswanya sekian, gurunya sekian, PN-nya sekian, itu permasalahan. Itu barangkali Pak definisi dari masalah seperti itu. Lagi baik, silakan. Sesuai yang Bapak tadi bicarakan perihal tentang lokus, bahwasanya kan lebih enak di yang kita kerja. Ya. Cuman kan di sini tidak hanya semua kerja di pendidikan Islam, ada yang dari umum. Bagaimana kalau seandainya kita ikut ke lokus yang kelas ini sama, apakah itu diperbolehkan atau tidak Pak? Boleh. Yang paling utama adalah judulnya nggak boleh sama. Kemudian itu boleh bareng-bareng kita. Pokoknya sekolah A, lihat dari KKM-nya, lihat dari kualitasnya, lihat dari kepemimpinannya, itu bisa. Tapi sama-sama satu lokus penelitian, ya boleh. Penting mau bola sama ke hiji kepemimpinan, kepemimpinan sarwa terus kayak istilah besar sarwa ke daerah atau salah atau itu kan mustahil ya, masalahnya. Itu boleh. Ya, baik. Boleh. Mau bertanya tentang pembahasan penelitian. Ya. Kan bukannya fokusnya itu lebih ke ekonomi sains. Tadinya mau ikutan Pak, tapi setelah tahu fokusnya ke ekonomi sains, jadi iya, kan waktu kemarin itu waktu Zoom itu kan sudah ditanyakan ya untuk pendidikan agama Islam itu kemungkinan boleh masuk atau tidak, tapi ternyata agak berat katanya itu harus disangkut pautkan dengan ini pengetahuan alam kayak gitu. Ya tidak, jadi gini, kita kan nanti ada opsi Bu, nanti saya akan searching juga karena hukum itu terkait dengan hibah dari Kemenag. Mudah-mudahan secepatnya ada informasi dari Kemenag terkait dengan hibah tesis di Kemenag ya. Kalau misalkan kemarin itu ada juga daerah yang masuk. Tapi kita coba aja, artinya gini, nggak rugi kok ya. Kita sekalian menulis tesis, kita tuliskan percobaan proposal hibah penelitian. Ini kita kaitkan dengan ilmu pengetahuannya. Itu kan banyak sekali terkait dengan sekolah kan banyak terkait dengan output sekolah, pemahaman siswa itu bisa. Itu knowledge naik, itu sainsnya sana. Kalau ekonominya kan bisa saja pendidikan kan bisa masuk kepada ekonomi. Bisa saja atau pendidikan juga pendekatan ekonomi masyarakat dengan adanya sekolah itu apakah akan ada dampak dengan lingkungan, ekonomi lingkungan atau kesejahteraan lingkungan gitu kan, itu bisa saja kita teliti banyak Bu ya, tapi kita harus ya itu yang namanya riset itu kan kita harus dikait-kaitkan dengan kemungkinan dan juga kemauan kita seperti itu, seperti yang tadi saya katakan di dalam ini ya kan. Nah ini jadi memang kita harus memahami ya
dengan ketertarikan itu sangat penting. Ya baik, barangkali Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup aja dulu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ketiga ya. Dan tolong sekali lagi Bapak Ibu disiapkan materinya untuk nanti di pertemuan ketiga. Yang minimal ada fokus-fokus dan masalah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa di-share yang barusan Pak? Pak, di itu ya Pak, nomor teleponnya. Iya. Pak.